Makan Asik bareng Kopma. Kalau tadi kan sempat Kak singgung ini soal soal magang. Kalian sudah magang nih berdua? Rencana Kak. Rencana. Iya, Kita karena rencana. sudah masuk semester ini Pak. Saya barusan Kak daftar Barusan magang. Tapi ku dengar kan dia 2 kali nih buka magang. Nah yang sebelumnya itu angkatannya kalian yang magang atau angkatannya siapa? Angkatannya kalian yang magang sebelumnya? Mungkin ada beberapa ya. Oh, jadi baru memang angkatannya kalian yang ini daftar. Kita semester berapa? semester 5 sekarang Kak. Pengurus sekarang bukanya magang apa? Kalau kita Saya ambil keuangan keuangan karena konsentrasiku juga manajemen keuangan. Oh, sejalan memang tahu. Karena dulu juga bentaranya kok mah dari keuangan. Jadi selain keuangan apa buka semua lininya? Iya Kak. Buka semua. Ah iya, kita kan ada daftar. Daftar karena tuh buka. Iya sih, kalau yang anak-anak mahasiswa itu yang tidak stay pasti tidak memiliki untuk magang. Tapi saranku itu kalau ada kesempatan seperti ini, apalagi kita masuk di Kopma tidak keluar cuma-cuma, silahkan ikut magangnya Kopma atau jadi pengurusnya Kopma, karyawannya Kopma. Karena jujur itu bermanfaat sekali digunakan kalau pasca nanti sudah wisuda, karena itu bisa digunakan sebagai pengalaman kerja. Jadi saya juga ini termasuk saya ini setelah dari wisuda itu saya gunakan ini pengalamanku di Kopma sebagai pengalaman kerjaku, dan alhamdulillah sampai pekerjaan yang kedua ini pun masih kugunakan dan masih diterima Kak. Jadi memang banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jangan kita takut kalau dibilang tuh tidak tahu ke keuangan, tidak tahu ke ini, tidak banyak waktu. Kopma itu tidak pernah batasi anggotanya untuk tidak masuk kuliah. Bahkan selalu bilang pergi mau dulu kuliah, pulang lagi bekerja pekerjaanmu. Jadi tidak terbatas ya teman-teman. Jadi langsung saja masuk di magang pengurus atau jadi pengurus dan rasakan sendiri manfaatnya, bisa digunakan sebagai pengalaman kerja ataupun pengalaman kalau daftar nanti beasiswa dan lain sebagainya kayak gitu. Kak, mau sedikit bahas tentang magang. Iya. Kalau saya kan keuangan Pak. Alasannya mau daftar di keuangan juga itu karena itu masih abu-abu gitu tentang keuangan, karena baru semester 5 ini masuk konsentrasi. Jadi tertarik tuh karena itu Sebagai ajang pembelajaran jadi memang kayak bukan hanya di perkuliahan kelas saja didapatkan, tapi kan ini apalagi sudah ada wadah yang diberikan sama Kopma untuk belajar. Jadi selagi ada kesempatan manfaatkan memang. Karena apalagi di Kopma itu sistem keuangannya juga kompleks, lengkap Jadi bukan kayak cuman uang masuk uang keluar, tidak, banyak sekali kayak mulai dari pembayarannya supplier dan lain sebagainya itu tercatat di keuangannya Kopma. Jadi betul-betul pasti belajar apalagi kayak ketemu mungkin nanti anak akuntansi kan, kebetulan sekarang mendaranya ada akuntansi tuh tentu. Belajar mungkin juga sistem akuntansi sama dia, pasti sharing sama dia kayak gitu. Ya jadi kalau kayak dilihat Kopma tuh kayak banyak part yang bisa dipelajari dari keuangan, lembaga, ini juga Kopma media tuh kayak editing dan sebagainya. Jadi semua bidang itu bisa masuk. Tidak hanya mengenai tentang perkoperasian juga keuangan, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dengan masuk menjadi. Oke, next pertanyaan untuk Kasri. Tadi kan sempat di-mention juga tentang masuk LK toh. Sekarang sudah maksudnya pernah jadi 2 kali. Iya, pernah 2 tahun di LK. Mungkin bisa diceritakan perkembangannya LK yang dulu dengan sekarang itu bagaimana? Mungkin apa yang perlu dibenahi atau yang perlu di-upgrade ke depannya. Oke, menjadi anggota LK itu saya masuk di Lembaga Kekaryaan Cooperation Training Center itu di tahun buku 2021. Nah, di tahun 2021 itu kan masih ada bawaan-bawaan COVID nih kan ya. Masih ada lah hawa-hawa virus begitu, hawa-hawa pandeminya. Nah, jadi kayak ada beberapa memang program kerja yang masih hibrid, masih kayak online terus offline, seperti kayak program kerja kajian harian Kaharto yang biasa dilaksanakan oleh CTC sebagai ajang pendidikannya anggota Kopma itu pada tahun 2021. Di situ pada saat itu saya menjabat sebagai staf diklat, masih menjabat sebagai staf diklat di tahun buku 2021. Kemudian di tahun 2022, di tahun buku 2022 itu kembali di CTC, tetapi mengelola keuangannya, manajer keuangan.
Nah, untuk di tahun 2022 sendiri ini saya cukup melihat ada beberapa perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman di LKCTC, seperti kayak lebih mengupgrade program kerja yang sebelumnya itu kayak masih kayak online, kemudian konsepnya masih begitu-begitu saja, seperti kayak Operation Intermediate Training yang salah satu ajang pengkaderannya Kopma, kemudian kayak lebih di-upgrade kembali sebagai ajang untuk lebih menyenangkan anggota Kopma seperti itu. Kemudian kayak harapan kedepannya untuk LK pada umumnya itu saya harap banyak melakukan inovasi-inovasi yang kemudian bisa menarik perhatian orang-orang di luar bahwa kampus kita ini mempunyai salah satu UKM yang memang mempunyai dampak yang besar kalau misal kita bergabung di dalamnya. Seperti kayak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Komet seperti ini, seperti mengadakan podcast, ini kan merupakan salah satu ajang sosialisasi ajang memperkenalkan UKM, salah satu UKM tingkat universitas, bahwa koperasi mahasiswa itu salah satu UKM yang bisa dibilang fleksibel karena memang kayak enggak terlalu senioritas dan tidak terlalu mengikat, seperti yang disampaikan tadi Rahmi, bahwa pada saat pengalamannya dia menjadi pengurus itu, kalau kayak semisal ada yang mau izin itu karena kita memang berasaskan kekeluargaan, jadi memang semuanya kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kedepannya kalau kayak lebih meningkatkan lagi program kerja, berinovasi, memberikan sesuatu yang baru, apalagi mungkin bisa saya singgung sedikit mengenai tentang MBKM. Nah, kalau teman-teman berpikir bahwa MBKM itu menghambat mahasiswa untuk masuk berorganisasi, itu kalau saya bisa diubah perkataannya untuk lebih memotivasi. Perkataannya seperti apa? Ini merupakan tantangan kepada teman-teman Kopma, bagaimana bisa memberikan gambaran kepada orang-orang di luar bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika berkopma. Walaupun sebenarnya MBKM juga banyak memberikan manfaat, tetapi kalau saya kayak besar sekali manfaatnya begitu kalau masuk di Kopma. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan adanya MBKM ini menghalang teman-teman untuk masuk berorganisasi, tapi ini jadikan motivasi. Jadi kita jadikan motivasi untuk kedepannya sebagai tantangan, bagaimana kita bisa melakukan program kerja yang memang tertarik, yang memang menarik banyak perhatian mahasiswa di UNM. Seperti itu. Jadi tidak monoton prosesnya. Iya, jadi selalu memberikan program kerja yang baru atau sesuatu yang baru, berinovasi, seperti di-upgrade kembali program kerjanya, seperti kayak kan kaum itu biasa kayak di ruangan terus mendengar materi, walaupun saya yakin bahwa pemateri pada saat kaum itu adalah orang-orang terpercaya yang memang mempunyai intelektual yang bagus. Itu tidak asal kita pilih pemateri, tetapi memang yang kemampuannya cukup mumpuni. Oke, jadi saya lihat juga perkembangan pada saat menjadi anggota di LKCTC itu, kan kemarin kita beberapa kali mengadakan kahar yang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan mengenai tentang Kopma. Itu kan konsepnya indoor kan. Nah, pada saat di tahun buku 2022 itu cukup di-upgrade program kerjanya supaya tidak monoton, supaya anggota-anggota ini tidak boring. Jadi dibuatlah konsep baru. Konsep barunya seperti apa? Kita lakukan di luar ruangan, di outdoor. Jadi kita kayak semacam camp, juga. Tetapi campnya kita bukan hanya tidak hanya bermain atau games-games saja, tetapi kita juga dibarengi oleh pelatihan, pemberian materi dan sebagainya. Jadi kayak pelatihannya dapat, kemudian enjoy-nya dapat, healing-nya dapat, dan kalau kayak seperti itu tuh kayak banyak orang minat, banyak anggota-anggota yang minat karena tidak membosankan dan kayak tidak tegang. Selain kita mendapatkan pengetahuan tentang Kopma, kita juga mendapat healingnya dan relasi tentunya.
seperti itu. Kalau menurut Kak Rahmi bagaimana tentang LK-nya? Sama di LK kalau ada perbandingannya Dari ya LK, dari iya. sebelumnya. Nah, yang LK pertama itu pertama kali saya masuk LK, di situ kan memang seperti yang dibilang Sri tadi masih ada semi COVID. Jadi kita itu kayak masih terbatasi ini ide-ide tak untuk dilakukan secara offline. Jadi kita masih selalu Zoom, rapat juga Zoom kayak gitu. Nah, terus sampai di tahun 2022, saya rasa ini sudah waktunya gitu ya kita terlihat lagi ke dunia ya. Kita lihat sudah waktunya ya, sudah waktunya kita melihat dunia luar, laksanakan kegiatan tak secara offline gitu. Jadi kalau kulihat tuh perbandingannya dari tahun 2021 ke 2022 itu alhamdulillah meningkat. Karena mulai dari yang kayak zoom terus, harus zoom, kaum zoom, sekali-kali jika keluar itu pun kayak terbatas orang masuk. Akhirnya kita bisa nih buat kegiatan yang offline, terutama yang kegiatan kemarin yang di MTC itu kegiatan pertama kali diselenggarakan selama di Kopma seminar kayak semacam seminar nasional. Ya walaupun hasilnya mungkin tidak terlalu sesuai dengan kami harapkan, tapi kami berani mencoba. Sebagai langkah pertama itu hasilnya cukup Nah itu tinggi, Mas. saya sangat apresiasi sekali kepada LK pada saat itu, kan hari itu saya sebagai pengurus. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada usahanya LK untuk memulai hal baru, untuk melaksanakan ide baru dengan segala tantangannya, dengan segala ucapan-ucapan yang pasti tidak bisa kau lakukan gitu. Besar sekali itu acara, tapi akhirnya ya walaupun acaranya tidak semaksimal itu, tapi alhamdulillah kita bisa berani mencoba, dan saya berharap kegiatan-kegiatan baru, ide-ide baru itu bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, yaitu di LK tahun buku 2023 ini. Karena kan ini lebih tidak ada nih lagi COVID. Ya, Terus kan tapi lebih banyaklah peluang untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mencakup dunia. ya betul sekali. Jadi tapi saya tidak menuntut ke anak LK tahun 2023 untuk mengikuti proker dari tahun sebelumnya, karena kan setiap orang punya ide masing-masing, setiap LK, setiap kepengurusan punya kelebihannya masing-masing. Justru saya mau mereka itu menciptakan ide-ide lebih kreatif lagi, kegiatan-kegiatan yang belum ada sebelumnya. Jadi bukan malah kayak terstuck dengan tidak mau saya ganti idenya kegiatanku deh gitu, kayak gitu jadi saya butuhnya itu dari LK sekarang. Tapi jujur yang lebih terlihat sekarang itu untuk LK, saya ini jujur ya, saya tidak berpihak dari manapun. Yang paling tapi yang paling terlihat itu komen tentunya, apalagi diaktif di media sosial. Saya karena komen itu pegang media sosialnya Kopma, jadi dia paling terlihat. Terus yang kedua itu saya sempat juga lihat MBN. Nah MBN, nah yang saya mau tanya itu CTC, where are you kayak gitu lah. Jadi saya kurang ini ya, tapi saya kan memang jarang ke Kopma mungkin. Jadi itu mungkin yang buat Kak merasa, karena perasaan tidak pernah kalian CTC. Tapi ya it's okay, mungkin CTC punya idenya sendiri, dia punya prokernya sendiri yang mau dia lakukan. Jadi itu tadi yang mungkin yang kurang saya lihat, tapi tidak tahu ya, mungkin saya memang yang kurang update ke Kopma, tapi yang kurang terlihat bagi saya itu ya CTC. Tapi sempat kemarin ada kulit kegiatannya yang ke Bantai, itu kan kegiatannya CTC jadi alhamdulillah pas kulihat tidak ada, ternyata ada sebenarnya, cuman memang mungkin saya tidak lihat. Jadi bukan cuma untuk CTC, untuk MBN, untuk Komet, itu harapanku ke depannya lagi dia bakal dapat ide lebih kreatif, kegiatan lebih kreatif. Jadi bisa kita jangan selalu mengambil dari kemarin-kemarin, tapi bisa mengambil dari sekarang, kayak apa yang lagi hype sekarang. Nah boleh langsung diambil dari situ, dari kegiatannya. Ya dibantai ya. Jadi itu menurutku itu bagus sekali, terutama kegiatan yang bersentuhan langsung sama masyarakat. Di situ kalian buktikan kalau kalian itu mahasiswa, karena kita kan memang manfaatnya harus bersentuhan langsung ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu harapanku untuk lembaga kekaryanya Kopma semakin ke depan semakin lebih baik. Semakin di-upgrade lah program kerjanya. Seperti memang saya berikan apresiasi untuk Komet di tahun ini karena berani untuk memulai hal baru. Toh kan ini kan merupakan hal baru. Jadi harapannya saya sih ke depannya semoga nanti ini dilanjutkan kembali di tahun buku berikutnya. Kalau bisa nanti narasumbernya orang-orang yang lebih
apa di kayak orang-orang luar yang mungkin bisa sharing bisa sharing tadi bisa sharing karena kan kita kayak setiap hari bisa dikatakan kayak beberapa kali Jakila dalam sebulan atau bertemu. Coba cari orang-orang yang bisa diajak sharing kayak unik lain kah atau boleh itu unik ide lain yang atau bagus itu toh untuk atau orang-orang besar lain. lah. Jadi lebih di-upgrade gitu. Nah Kak, kan tadi disinggung soal pernah jadi karyawan toh? Iya. Nah, jadi selama jadi karyawan Ki ada hal-hal menarik yang didapatkan atau ada juga hal-hal yang kurang cocok sama kita begitu? Kurang cocok, bisa ya. diceritakan? Mungkin ada cerita menarik. Ya. Mungkin saya videoin karena saya relatif singkat jadi karyawan. Oke. 1 tahunan gitu ya. Jadi yang paling menarik jadi karyawan itu yang pertama pasti gajinya. Itu kan mahasiswa kita kalau ngekos gitu ya. Jadi kayak gaji dari Kopma itu menurutku patut untuk dikejar sebagai mahasiswa kayak gitu. Jadi selain itu di situ Miki juga dapat mahasiswa kita tapi dapat Miki pengalaman sebagai karyawan. Nah, mulai dari bagaimana catat transaksi masuk, bagaimana atur stok. Kebetulan saya di Kopma Mart kemarin masih ada tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi kayak belajar di situ bagaimana atur stok, bagaimana kalau ada supplier datang, bagaimana atur uang penjualan, bagaimana kita tes kejujuran tersendiri karena kita jaga di situ. Dari CCTV-nya Kopma jadi di situ dites kejujuran terhadap barang terhadap uang kayak gitu. Jadi itu sih paling menarik. Terus yang kayak agak kurang itu pada saat saya jadi karyawan belum dikurasakan bagaimana rasanya jadi pengurus, jadi masih bisa Kak berkata tidak ada ke tempat lain selain tokonya Kopma, kenapa di sini ada sekali orang itu. Jadi lebih ke tempatnya tuh, lokasi tokonya kayak bilang Kak apa jadi yang sedikit sekali penjualan. Kita kan sebagai karyawan juga merasa ini kita kalau sedikit penjualan. Nah itu yang merasa Kak kurang cocok. Kemarin andainya buka ini di Parantamu pasti banyak sekali orang di sana. Tapi setelah Kak jadi pengurus di situ Miko tahu ternyata ini alasannya. Kenapa tidak langsung buka di sana, di sini, di situ? Karena memang bukan hanya sekedar buka, tapi banyak hal yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Kalau dari saya, pengalaman selama menjadi karyawan itu saya menjadi karyawan di tahun 2021 masih kepengurusan Karham dan kawan-kawan. Nah pada saat itu sebenarnya sekitar hanya 4 bulan kayaknya, kalau bukan 3 bulan, 4 bulan, kemudian resign karena mengikuti kegiatan di luar yang tidak bisa stay di Makassar, jadi mau tidak mau harus resign. Kemudian pada saat kegiatan itu telah selesai 6 bulan kemudian kembali ke Makassar dan ternyata masih dipanggil. Mungkin yang pertama saya ceritakan dulu ya awal-awal menjadi karyawan atau sebelum menjadi karyawan. Nah sebelum menjadi karyawan itu saya dengar bahwa ada beberapa teman seangkatan saya yang bersamaan masuk Kopma, dia menjaga di salah satu store-nya koperasi. Nah saya dengar berita seperti itu. Sebenarnya pada saat itu kayak terbesit dalam hati dan pikiranku, kenapa mereka, karena tuh yang pertama ini yang saya beranggapan bahwa mereka dipanggil bukan bekerja, mereka dipanggil dipercayakan atau diberikan amanah. Saya tuh berpikir, kenapa mereka dipanggil, kenapa saya tidak? Jadi tuh kayak ada timbul kecemburuan dalam hati saya, kenapa dia dipanggil saya tidak? Nah ternyata setelah menelusuri, ternyata dia menjadi karyawan, digaji dan mendaftar menjadi karyawan. Nah pada saat itu saya melihat ada salah seorang teman kita juga namanya Algi, dia juga mantan karyawan di Kopma Store 1. Nah pada saat itu Algi masuk kerja di Kopma Store 1. Nah pada saat itu saya iseng-iseng sebenarnya tanyakan ke administrasi, ke sekretaris. Pada saat itu Kak Ayus yang menjabat sebagai sekretaris, iseng-iseng saya bertanya, Kak, apakah memang ada peluang untuk anggota menjadi karyawan? Karena kan menjadi karyawan otomatis ada penghasilan yang bisa didapatkan. Nah pada saat itu ternyata memang ada peluang untuk menjadi karyawan. Nah pada saat itu mendaftarlah saya di Kopma Store 1 dan akhirnya diterima. Nah pada saat itu semua karyawan yang saya temani di Kopma itu semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki kecuali ada satu orang anak prakering yang anak prakering pada saat itu dari SMA di Goa ya, SMA di Goa, SMK Goa itu cewek. Jadi semua kecuali saya dan anak prakering itu cowok.
sebenarnya pada awal-awalnya tuh ada timbul ketidaknyamanan karena namanya juga orang baru pertama kali berinteraksi dan harus bekerja bersama dengan orang yang belum pernah ditemui sebelumnya dan langsung cowok yang banyak toh, jadi kayak tidak nyaman awalnya. Dan awal-awalnya tuh cukup berat menurut saya pekerjaannya karena kan harus jilid, harus hektar dan sebagainya. Jadi kayak menurut saya itu lumayan berat. Nah, ini sebenarnya pengalaman yang belum kayak tidak terlalu banyak orang tahu. Saya sebenarnya mau pindah ke sebelah, kan memang itu berdampingan antara Kopma Store 1 dan Kopma Mart yang tempat kerjanya kemarin Rahmi. Nah, saya mengusulkan diri tuh, Kayus pindah made ke Kopma Mart karena kayaknya ndak nyaman Kak di sebelah, ndak kuat Kak. Nah, Kayus ini kekeh juga, jangan pasti bisa kok sering bisa kayak gitu tuh. Jadi bertahanlah sampai dengan 3 bulan itu bertahan. Kemudian mengikuti kegiatan di luar yang saya tadi ceritakan, yang harus tidak stay di Makassar, jadi harus resign, mau tidak mau harus resign. Nah, pada saat kembali ke Makassar itu dipanggillah kembali untuk menjadi karyawan. Nah, pada saat itu sebenarnya masih pikir-pikir Kak, karena masih kurasakan waktu awal-awal menjadi karyawan tuh masih berpikir Kak. Tapi ternyata entah itu kemauan dari mana sehingga diiyakanlah ajakannya pengurus untuk kembali menjadi karyawan. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah setahun lebih menjadi karyawan di Kopma Store 1. Banyak sekali lika-liku yang pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi karyawan, mulai kayak tadi kedisiplinan, keterampilan, bangun pagi, pulang malam mungkin kalau lagi banyak orderan dan sebagainya. Dan manfaat yang paling berdampak yang saya rasakan selain daripada gaji yang diberikan, itu sebenarnya kebanggaan tersendiri loh bagi mahasiswa. Bisa kuliah sambil kerja itu kayak bagaimana nih, kayak bangga kepada diri tak sendiri. Kemudian manfaatnya itu relasi teman-teman, karena kan di sana itu pasarnya itu untuk anak S2 dan juga anak S3. Jadi kayak banyak relasi yang bisa kita dapatkan, bukan hanya teman-teman kita di S1, tetapi kayak orang-orang yang sudah lanjut pendidikan yang mungkin kita banyak bisa belajar dari mereka toh. Nah Kak, kan kita ini kuliah sambil kerja. Iya. Kalau bagaimana kalau misalnya bertabrakan nih, ada kuliah sambil bagaimana kerja manajemen waktunya? Iya. Gitu. Saya dulu deh. Oke. Kan saya kerjanya itu di tahun 2021. Jadi memang masih gencar-gencarnya untuk kuliah. Tapi pada saat itu memang perkuliahannya masih 50-50 lah. Masih hybrid atau masih online, offline. Dan yang salah satu kesyukuran saya kerja di Kopma itu karena memang karyawannya saling pengertian. Jadi kalau semisal ada kuliah kita baik itu offline maupun online, memang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk kuliah. Jadi kita bekerja tetapi memang mengutamakan juga kuliah, karena memang kan kita ke Makassar itu merantau memang untuk kuliah, bekerja itu sebagai tambahan saja. Jadi memang salah satu kesyukurannya itu karena karyawannya dan juga pengurusnya itu pengertian. Kemudian itu sih harus pandai manajemen waktunya, jadwal begitu ya, untuk mengatur jadwal. Dan salah satunya juga yang keuntungan selanjutnya kan memang kita ada SOP, ada kontrak kerja yang kita tanda tangani dan juga pengurus, dan ada pembagian shift. Ada pembagian shift yang diberikan oleh pengurus, tetapi pembagian shift itu sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan keperluan dan kayak kalau senantiasa tanyakan kepada kita apakah kalau semisal dikasih shift ini hari ini apakah memang bisa, kalau memang tidak bisa dicarikan solusi dan sebagainya. Karena saya rasa kalau kayak di luar itu kayak perusahaan tempat kerja yang lain sulit untuk mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Jadi itu sih salah satu keuntungannya menjadi karyawan di Kopma. Jadi bisa dibilang fleksibel ya? Iya, bisa dibilang fleksibel, tapi kita juga mempunyai kontrak kerja yang memang harus dipatuhi. Tapi ya itu sesuai dengan kalau memang kita tidak bisa di hari itu, bisa kita konsultasikan kepada pengurus dan memang ada jalan keluar yang diberikan. Iya.
Kalau dari saya sendiri kan sempat juga jadi karyawan, kurang lebih kayak Sri, karena Sri sudah ceritakan Ki bagaimana ya caranya itu tukar jadwal, tapi harus diberitahukan sehari sebelumnya, sama minta tolong ke pengurus bagaimana ini kalau tidak ada yang bisa tukaran, biasanya itu pengurus yang gantikan. Jadi mungkin saya bakal lebih cerita ke area pengurusnya dia. Jadi kalau begitu itu ada karyawan yang izin. Nah sebenarnya agak keteteran sih bagi kami pengurus, apalagi kita itu sebelum tentukan jadwalnya karyawan, kita selalu tanyakan ke karyawannya, dikasih ini jadwal tak? Ini jadwalmu untuk 1 minggu ini sampai ke depannya, kira-kira bisa jadi jadwal itu. Kalau semisal dia bilang di hari ini tidak bisa, jam sekian ada mata kuliah aku dan itu rutin. Nah kita ini tukar lagi sampai karyawan lain. Jadi kita kan sudah aturkan jadwalnya mereka, tapi kan dengan dosen itu kadang-kadang minta di jam yang lain, tiba-tiba harus kita bertukaran. Di situ tantangannya kita untuk atur lagi siapa nih karyawan lain yang masuk dan siapa karyawan yang harus dilemburkan. Kadang-kadang ada yang lembur, kalau semisal memang 1 harian itu orang itu tidak bisa masuk, ada karyawan yang dilemburkan. Selain itu kalau tidak ada sekali nih karyawan yang bisa isi, mau tidak mau pengurus terutama bidang usaha yang gantikan di sana kayak gitu. Jadi itu sebenarnya juga tantangannya, bidang usaha harus siap-siap standby untuk backup kita kota kayak gitu. Terus seperti yang dibilang Sri tadi, di Kopma itu sebagai karyawan kita itu fleksibel sekali, karena pasti kita tidak mungkin larang ke kuliah kayak gitu kan. Jadi kita selalu carikan jalan keluarnya, bagaimana kamu bisa jadi karyawan Kopma dan bagaimana kamu bisa juga jalankan kuliahmu kayak gitu. Jadi mungkin itu saja sih kalau taktiknya harus pintar manage waktu memang, dan harus lebih sering-sering berkomunikasi. Kayak besok ini tidak bisa kamu masuk, jangan tiba-tiba besok tidak masuk. Itu yang paling blunder, itu yang seperti itu. Jadi yang karyawan yang senantiasa menjaga komunikasinya, terima kasih. Ya mungkin sangat membantu ya, sangat Iya. membantu. Ya itu juga sih karena pengurus juga siap siaga, Iya, siap dan siaga. siap untuk menggantikan kalau semisal memang karyawannya tidak bisa pada hari itu. Kita mah menggantikan. Gimana lagi dapat perusahaan yang bosnya turun tangan toh? Jadi tunggu apa lagi, kalau Kopma buka lowongan kerja silahkan Ya, mendaftar. silakan mendaftar teman-teman. Ya. Mahasiswa yang hebat itu yang bisa Dan berpenghasilan kita pasti sendiri. selalu utamakan anggota Kopma. Pengurus itu selalu utamakan anggota Kopma kayak gitu. Jadi jangan kita takut daftar saja. Nah, itulah pembahasan tadi tentang Kopma dan segala polemiknya. Untuk penutupnya itu Kak Rahmi dan Kak Sri, kata-kata untuk hari ini. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah tetap semangat, tetap berinovatif, dan tetap berkopma. Kasri. Kalau saya where is the will, there is the way. Translate-nya dari Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi teman-teman memang harus ada niat, ada kemauan terlebih dahulu untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang statementnya bos. Ya boleh dikali berdua. Kata-kata untuk hari ini semangat. Dingin banget. Sukses juga untuk komen kedepannya. Amin ya Allah. Kata-kata juga dari host yang satunya. Kata-kata untuk hari ini, ayo maksud Kopma. Ada di kita. Tapi belum ada di. Bincang asik bareng Kopma.